ketidakraguan mereka itu akan melahirkan banyak hal. Di antaranya adalah jangan diakukan mereka akan berjuang, mereka akan berjihad, mereka akan berupaya semaksimal mungkin dalam jihadnya, baik dengan harta maupun dengan diri. Mereka itulah orang-orang yang jujur, mereka itulah orang yang benar dalam imannya. Oleh karena itu, keraguan jika masih ada, maka berarti kita belum menjadi shadiqun, belum menjadi orang-orang yang benar dan jujur dalam beriman. Ikhwati fillah, ayat ini tergolong pendek sebenarnya dari segi jumlah hurufnya, tetapi kalau kita lihat kandungan ayatnya, makna yang ada di balik ayat ini akan menyentuh hampir seluruh kehidupan yang kita jalani. Mari kita lihat penjelasannya. Ayat ini diawali dengan kata innama. Ada innama yang lain dalam Al-Quran yang hubungannya dengan al-mu'minun. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini satu lagi. Innamal mu'minuna allazina amanu billah. Hanya. Jadi innama itu kalau dalam ilmu nahwu itu disebut sebagai adat lil hasr. Adat lil hasr itu artinya hanya dengan cara itu dia bisa dianggap sebagai orang beriman. Innamal mu'minuna, orang mukmin yang sebenarnya, yang sesungguhnya, hanya dia akan disebut beriman. Allazina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Iman pada Allah dan Rasulnya, tapi tidak ada sedikit pun unsur keraguannya. Dan setelah kata innama ada al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kita akan mendapatkan dua istilah dalam persoalan ini. Ada istilah mukmin, ada istilah muslim. Ada mukmin, ada muslim. Berbedakah makna dua istilah itu? Dia kaidahnya nanti begini, gampang cara memahaminya. Apabila disebutkan secara tersendiri, maka makna mukmin sama muslim itu sama. Jadi mukmin kalau disebutkan secara tersendiri atau muslim disebutkan secara tersendiri, maka cakupan maknanya padanya ada muslim dan ada mukmin. Kalau disebutkan secara tersendiri, maka dalam ayat lain wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa Allah tidak bilang wa antum mu'minun? Di situ wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum tetap dalam keadaan muslim. Artinya keadaan muslimlah seterusnya sampai mati. Maka muslim di situ mengandung makna mukmin karena disebutkan secara tersendiri. Tapi kalau seandainya disebutkan secara bersamaan, tidak sendiri-sendiri, disebutkan mukmin, disebutkan iman, disebutkan juga Islam, berarti antara mukmin dan muslim itu maknanya berbeda. Di mana tingkatan iman itu melebihi tingkatan Islam. Ada orang yang sudah Islam tapi belum bisa disebut mukmin kalau disebut secara bersamaan. Maka waqalatil a'rabu amanna. Dulu orang-orang Arabi pada masa Nabi, ketika mereka baru masuk Islam, tiba-tiba mereka mengatakan amanna, kami beriman. Allah turunkan ayat ini membantah. Qul lam tu'minu. Kalian sebenarnya belum beriman, baru Islam saja, baru mengucapkan syahadatain saja, belum kalian beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tidak usah katakan dulu amanna, kata Allah. Jangan ucapkan dulu amanna itu, cukup katakan aslamna saja. Kami sudah Islam, berarti belum mukmin. Apa sebabnya kok belum bisa disebut sebagai mukmin? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke hati kalian. Dalam ayat ini
disebutkan iman dan Islam secara bersamaan. Jadi kalau disebutkan iman dan Islam itu secara bersamaan, maka makna iman dan Islam itu berbeda. Islam itu langkah awal, peningkatan setelah itu ada iman. Maka orang-orang Arabi ditolak oleh Allah ketika mereka mengatakan amanna. Apa sebabnya? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum masuk iman itu ke hati kalian, baru hanya Islam saja, baru hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Ini perlu kita pertanyakan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita ini sebenarnya Islamkah atau sudah beriman? Kalau memang orang Arabi tadi ditolak oleh Allah, apakah baru hanya sekedar mengucapkan syahadatain, ataukah makna syahadatain itu sudah ada dalam kehidupan kita keseharian? Karena syahadatain itu memang bukan sekedar ucapan. Abu Talib, pamannya Rasul, ketika sedikit agak dipaksa oleh Nabi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mau dia mengucapkan. Ayo ucapkan, kata Rasul. Tidak mau dia. Sampai turun pula ayat untuk menegur Nabi. Ayatnya itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu inginkan. Hidayah itu hanya Allah yang memberikan. Akhirnya Nabi berhenti untuk memaksa dia masuk Islam. Pertanyaannya adalah, kenapa Abu Talib begitu menolak mengucapkan syahadatain itu? Karena dia sangat mengerti makna syahadatain, sangat paham dia apa substansi dari ucapan syahadatain itu. Ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau sudah diucapkan berarti Abu Talib pisah total dengan adat jahiliyahnya. Dia harus meninggalkan semua perilaku-perilaku jahiliyahnya untuk kemudian pindah ke wilayah baru yang di situ ada iman, di situ ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mau dia. Oleh karena itu, ucapan tidak boleh sekedar ucapan, harus kita pahami. Hari ini sudah berapa kali syahadatain itu terucap oleh lidah kita, tapi sudah berapa pahamkah kita dengan makna syahadatain? Bahkan dinyanyi-nyanyikan pula itu syahadatain itu. Ada nasyid-nasyid yang isinya adalah syahadatain. Itu ucapan yang mudah-mudahan ucapan itu bisa berbuah pada tingkah laku. Nah, balik kita kepada kaidah kita tadi. Kalau seandainya disebutkan secara terpisah, maka mencakup pada 2 makna itu. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, maka berarti antara Islam dan iman itu berbeda. Di sini dalam ayat yang kita baca tadi, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, itu mukminun disebutkan secara tersendiri. Oleh karena itu mencakuplah ke dalamnya makna Islam. Karena jelas kalau sudah mukmin itu pasti muslim. Tapi dengan kaidah tadi, kalau sudah muslim belum pasti mukmin. Sebagaimana orang Arabi yang ditolak untuk mengucapkan kami beriman, baru dibolehkan untuk mengucapkan kami berislam. Baik, siapa yang mukmin sebenarnya itu? Sambungan ayat tadi, alladzina amanu billahi wa rasulih, yang percaya kepada Allah, beriman kepada Rasul, summa lam yartabu, tidak sekadar percaya, kata kuncinya ada pada summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun. Kalau ragu, rusak imannya. Kalau muncul ada keraguan-raguan tentang apa yang dikatakan Allah dan Rasul, rusak imannya. Maka tidak ragu itu adalah langkah untuk membuat kita istiqamah dalam kehidupan kita. Kalau sudah mulai kita meragukan, kalau sudah mulai kita mempertanyakan, itu langkah awal kita untuk terombang-ambing dalam beragama. Maka salah satu di antara yang akan merusak agama kita adalah keraguan-raguan. Itulah sebabnya persoalan ragu ini dari awal Al-Quran Allah sudah ingatkan.
persoalan jangan ragu itu dari awal-awal Al-Quran Allah sudah ingatkan. Apa kata Allah? Baru saja mulai Al-Quran itu kita baca, selesai kita baca Al-Fatihah sebagai miniatur Al-Quran, datang surat yang kedua Al-Baqarah. Yang pertama sekali Allah bilang apa? Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la. Coba bayangkan, baru saja Allah ngomong, baru saja Quran itu dimulai bacaannya oleh kita, yang diingatkan apa? Agar kita tidak ragu. La raiba fi. Dalam ilmu nahu, la di situ itu namanya la nafiyatan lil jinsi. La yang menafikan semua jenis. Berarti tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Semua jenis bentuk keraguan kita maka harus tidak ada pada kita terhadap Al-Quran, terhadap syariat Allah. Apakah meragukan ayatnya, apakah meragukan cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, apakah meragukan berbagai hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah bilang ini haram, maka tidak boleh ada keraguan. Ketika Allah bilang ini halal, maka jangan pula kita takut-takut untuk melakukannya, karena Allah sendiri yang bilang halal. Ketika Allah bilang haram, jangan diakal-akali yang haram kata Allah itu untuk menjadi halal. Nah, karena bukti kita tidak ragu itu menerima sepenuhnya. Nah, jadi tidak main-main soal keraguan ini, karena dari awal-awal Allah sudah bilang, dan ini penegasannya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak meragukan sama sekali. Dan saya ulang lagi bahwa keraguan-raguan kita itu akan merusak agama kita. Keraguan-raguan yang ada dalam diri kita akan membuat kita dalam beragama ini juga menjadi ada unsur ketidakpastian, karena kita sudah meragukannya, atau kita tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Saya akan coba berikan beberapa contoh bagaimana keraguan-raguan itu sering ada dalam diri kebanyakan umat Islam, sehingga ketidakpercayaannya atau keraguannya itu membuat dia tidak bersemangat untuk melaksanakannya. Kita ambil beberapa contoh. Yang pertama, ketika Rasul mengatakan, ada di antara hadis bunyinya begini, man shallal fajra atau man shallas subha fi jama'ah fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam perlindungan Allah. Ini kita yakin enggak ini dengan ucapan ini? Man shallal fajra atau subha, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba baca itu, lalu amati baik-baik apa yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat subuh. Dalam penjelasan hadis ini oleh para ulama hadis, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi umpamanya, yang mensarahkan hadis ini yang ada dalam Sahih Muslim, atau juga oleh dalam Al-Faidul Qadir oleh Al-Munawi, dia memberikan beberapa penjelasan. Ada beberapa makna untuk hadis ini. Yang pertama sekali adalah jangan coba-coba menyakiti orang-orang muslim yang sudah mengerjakan sholat subuh. Kenapa? Dia akan berurusan sama Allah, karena Allah yang melindungi dia. Jadi ketika Rasul mengatakan fahuwa fi zimmatillah, dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada orang yang berupaya untuk menyakiti orang yang sholat subuh, dia akan berurusan sama Allah Subhanahu wa taala. Ditipunya orang yang tadinya sholat subuh, atau dizaliminya orang yang tadi sholat subuh, padahal Rasul mengatakan fahuwa fi zimmatillah, dia berada dalam perlindungan Allah, maka dia akan berurusan bersama
Allah, entah apa yang akan diberikan Allah kepada dia. Itu makna yang pertama dari hadis tadi. Makna yang kedua itu adalah anjuran bagi umat Islam agar senantiasa menjaga sholat subuh. Lalu diberikan juga penjelasan kenapa yang disebut di situ adalah subuh, bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib. Karena memang kita juga mungkin merasakan yang paling sulit untuk kita kerjakan berjamaah itu memang subuh, di mana kita harus bangun, orang tertidur, kita harus melangkahkan kaki. Tapi sholat yang lain mungkin tidak. Zuhur itu akan lebih gampang, maghrib akan lebih gampang. Tapi kalau subuh itu menyengaja untuk pergi, karena sebelumnya kita ada di rumah. Itu akan berat, itu perjuangannya berat. Oleh karena itu ibadah kita ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perjuangan dan pengorbanan yang kita berikan dalam melaksanakannya. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya, Allah akan nilai itu sesuatu yang besar. Jadi bukan besarnya ibadah, tapi besarnya perjuangan. Maka ada hadis Rasul bilang begini, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersedekah 1 dirham itu tidak mustahil bisa mengalahkan yang bersedekah 100.000 dirham. Mana yang lebih besar 100.000 daripada 1 dirham? Jelas yang besar adalah 100.000. Tapi kenapa Rasul mengatakan yang 1 dirham bisa mengalahkan yang 100.000? Di situ ada persoalan pengorbanan. Ternyata penjelasannya adalah yang mensedekahkan 1 dirham dia hanya punya 2 dirham, disedekahkan 1, berarti dia mensedekahkan separuh dari hartanya. Sementara yang 100.000 dirham dia punya ribuan dinar lainnya. Kira-kira pengorbanan yang lebih besar mana? Yang mengorbankan separuh hartakah, atau yang mengorbankan sesuatu tapi tidak berpengaruh apa-apa pada harta yang dia miliki? Tentu yang akan lebih besar adalah yang mengorbankan separuh dari harta. Nah, oleh karena itu juga sebabnya kenapa sholat sunat yang paling afdal itu tahajud. Satu-satunya sholat sunat yang disebut dalam Al-Quran itu hanya tahajud. Sunat yang lain ada pada hadis. Duha, sholat sunat duha ada pada hadis. Tapi untuk tahajud itu disebutkan secara tersendiri dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena itu sholat sunat yang paling afdal, karena itu yang perjuangannya paling berat. Nah, ikhwati fillah, jadi kembali kita kepada apa yang tadi kita contohkan, man shallal fajra atau man shallas subha. Kenapa Rasul menyebut subuh di situ? Karena memang itu yang paling berat. Biasanya kalau kita sudah mudah mengerjakan yang berat, maka untuk mengerjakan yang lebih ringan itu akan lebih gampang. Kalau sudah mudah kita mengerjakan yang berat-berat itu, gampang aja dia mengerjakan yang berat. Untuk ibadah yang lebih ringan dari itu, insya Allah dia akan bisa mengerjakan. Itu satu contoh. Kita ambil contoh lain. Dalam Al-Quran dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi untuk semua persoalan kehidupan dia. Wa may yattaqillaha, Allah, kalau kita sudah berikan takwa kita sebenar-benar takwa kepada Allah, Allah akan balas dengan memberikan solusi untuk semua persoalan kehidupan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki orang seperti itu dari cara yang dia tidak duga-duga. Mungkin semua kita pernah merasakan, ada saja mungkin hal-hal yang tak kita duga-duga kita dapatkan.
Saya yakin semua kita pernah merasakan itu. Kita tidak nyangka, tidak kita duga-duga itu tiba-tiba ada kebaikan yang kita dapatkan, ada sesuatu yang diberikan oleh Allah. Itu yakinlah karena ketakwaan yang sudah kita berikan kepada Allah sebelumnya. Mungkin ada perbuatan baik yang lebih yang kita kerjakan sehingga Allah balas dengan adanya solusi-solusi baru dalam kehidupan kita, adanya rezeki-rezeki yang tidak kita duga karena kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Sekarang kita percaya ndak ini? Ini makna summa lam yartabu. Ketika Allah sudah mengatakan seperti tadi, siapa yang ingin diperbaiki rezekinya oleh Allah, perbaiki salatnya. Yang ingin diperbaiki rezekinya oleh Allah, yang ingin diperbaiki kehidupannya oleh Allah, perbaiki salatnya. Yakin tak kita ini? Maka jangan sampai terjebak pada unsur-unsur duniawi yang tidak punya landasan sama sekali. Ada orang gara-gara mencari rezeki justru tinggal salat. Gara-gara nyari rezeki tinggal salat. Padahal yang akan memberikan rezeki dia itu siapa? Yang akan memberikan rezeki dia itu adalah dia yang dia tinggalkan sembahannya tadi. Seharusnya dia sembah, seharusnya dia sholat, tapi dia tinggalkan gara-gara mencari rezeki. Padahal yang akan memberikan dia rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu keyakinan. Perlu kita yakin dalam persoalan ini. Kalau tidak yakin, yang akan terjadi ya seperti yang saya katakan di awal tadi, itu akan pasti merusak agama kita. Kenapa begitu mudah meninggalkan sholat? Karena dia tidak tahu atau karena dia ragu dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya tentang perihal sholat itu sendiri. Kalau dia sudah yakin yang ingin hidupnya lebih baik, perbaiki sholat, yakin itu, coba buktikan. Allah tak pernah berbohong, Rasul yang diutusnya juga tidak pernah berbohong. Maka kehidupan kita akan, seandainya kita sibukkan diri kita untuk akhirat, maka Allah akan urus dunia kita. Tapi kalau seandainya kita sibuk mengurus dunia kita tidak akan mendapatkan apapun dari dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Ada hal-hal sudah ditetapkan semuanya. Apa yang sudah ditetapkan tidak akan lebih dari itu yang kita dapatkan. Bagaimanapun caranya kita untuk merebut harta, tapi kalau itu bukan milik kita, kita rebut harta itu karena bukan hak kita rebut juga. Bukan milik kita. Tidak kita yang punya tanah tuh, ada orang lain yang punya tanah. Kita usahakan buat surat baru agar tanah jadi milik kita. Kalaupun sudah ada di tangan kita, tidak ada keberkahannya. Hilang keberkahan dalam kehidupan. Padahal yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita itu sesungguhnya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengandalkan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Itu sangatlah sedikit di mata Allah. Tapi yang harus kita andalkan adalah keberkahan. Kalau yang berbicara itu keberkahan Allah, mustahil pun dalam pikiran kita, tapi bisa terjadi. Mustahil ke orang miskin naik haji? Siapa yang berani mengatakan mustahil? Orang miskin mustahil naik haji. Berapa banyak orang miskin naik haji? Allah punya cara. Ketika orang miskin tadi menunjukkan ketakwaannya kepada Allah, dijaganya akhiratnya, dipeliharanya sholatnya, ada saja orang kaya yang merasa terbantu dulu oleh si miskin, sekarang dinaikkannya haji. Oleh karena itu tidak ada istilah ketika sudah kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalau Allah yang menghendaki, meskipun pikiran kita mengatakan tidak mungkin, maka akan terjadi adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu banyak orang yang sudah merasa pasti mati kalau seandainya kena kanker payudara. Kalau sudah kena itu orang sudah yakin sekali umurnya tidak akan panjang.
Tapi secara faktual, ada enggak orang yang sehat dari kanker payudara? Ada. Maka dokter enggak boleh mengklaim umur pasien. Jangan sekali-kali dokter mengklaim umur pasien. Ini dokter yang berani-beraninya bilang nih pasien umurnya sebulan. Duluan dokter tuh mati dari pasien tuh. Dia sudah sehat, dokternya mati. Dia sudah mendahului apa yang ada pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya yakin. Intinya ada pada jangan sedikit pun ragu. Nah, ini ada ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita ingin punya solusi dalam persoalan kehidupan kita, awali dari yattaqillah. Kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan kita? Allah. Yakin itu. Kita tinggal mencari ikhtiar yang dibolehkan oleh Allah. Yang menyembuhkan jelas Allah. Tidak akan sembuh kita kalau kata Allah tidak sembuh. Jangan bangga pula sekarang kita kaya bisa beli obat dari Prancis. Sakit dia, oh duit saya banyak, obat paling mahal dari Prancis saya beli. Sembuh siapa yang memberikan? Allah. Ada orang hidupnya biasa-biasa saja, andalannya hanya obat generik, lebih duluan sembuh orang itu daripada yang obatnya dari Prancis tadi, obat yang paling mahal. Karena persoalan kesembuhan itu Allah yang menentukan. Kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan, seperti kita beli jasa dokter yang paling ahli, bisa kalau orangnya punya duit. Tetapi tak ada di antara kita yang bisa membeli kesembuhan. Tidak ada di antara kita yang bisa membeli kesehatan. Sehat itu di tangan Allah. Allah yang menentukan kapan dia sehat, kapan dia tetap sakit. Itulah sebabnya sehat dan sakit itu tidak jadi persoalan, karena dua-duanya ujian. Ujian dari Allah. Sehat kita berarti kita diuji oleh Allah dengan sehat kita. Sakit kita berarti kita diuji oleh Allah dengan sakitnya kita. Tinggal kita mengembalikannya bahwa ini adalah kehendak Allah, tetapi ada ikhtiar yang harus kita lakukan, dan jangan sekali-kali mencari ikhtiar yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit dia, dicarinya dukun yang memberikan jimat-jimat agar nanti dia sehat. Apa bisa dukun dengan jimatnya kita akan sehat? Tidak bisa. Tidak sama sekali. Karena kesehatan kita tidak dia yang mengatur. Kesehatan kita Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kalau sudah itu yang dilakukan, berarti dia sudah mulai ragu. Berarti dia meragukan apa yang dikatakan oleh Allah. Sudah kena dia oleh ayat ini. Summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Kalau sudah tidak ragu, maka yakinlah akan terjadi penyimpangan. Dia mau usahanya lancar, mau dia usahanya maju, lalu dia cari jimat-jimat pelaris. Ada orang dia jual batu, katanya batu itu bisa bikin kaya. Jadi dia ada batu yang sedikit agak berbeda bentuknya, katanya batu itu bisa buat kaya. Secara logika saja, kalau memang batu itu bisa buat kaya, kira-kira dijualnya enggak batu itu? Tentu dia yang mau kaya lebih duluan. Kalau sempat saya yang punya batu itu, dan batu itu bisa buat kita jadi kaya, mustahil akan saya jual. Tapi ternyata yang jual enggak kaya-kaya juga. Nah begitulah, kalau akal kita sudah tidak kita fungsikan, itu akan bermasalah dalam persoalan akidah. Akan gampang kita terjebak pada kesirikan. Syirik itu sesuatu yang sangat terlarang, karena kita mengambil fungsi yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi syirik itu intinya adalah, inti pada syirik itu kita memberikan kerja Allah kepada orang lain yang tidak mungkin dia bisa mengerjakan. Itu syirik. Yang mengabulkan doa kita siapa? Allah. Sekarang dia anggap yang mengabulkan doa itu kiai-kiai keramat, orang-orang yang dianggap sudah terlalu banyak dalam agamanya, dia dianggap sebagai orang yang soleh, lalu dikeramatkan dan dianggap dia yang akan bisa untuk mengabulkan doa. Terjebak pada kesyirikan. Yang memberikan kita kesehatan siapa? Allah. Sekarang dia minta kesehatan itu dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Tapi kalau kita coba berikhtiar dengan cara yang benar, tidak ada masalah. Karena itu cara yang benar. Berobat itu cara yang benar. Berobat dengan cara yang benar juga. Kalau seandainya kita demam panas, maka yang kita minum adalah obat yang menurunkan panas. Itu kan logis itu. Kalau seandainya kita kena penyakit emah, yang kita minum adalah obat lambung umpamanya, yang bisa untuk memberikan, melalui itu Allah bisa memberikan kesembuhan. Tapi kalau demam panas yang dicari ayam hitam, apa hubungannya? Harus dimandikan ayam hitam itu dengan air pancuran 7 masjid. Disembelih jam 12 malam. Apa hubungannya dengan demam panas? Tidak logis dia. Jadi kalau ke dokter logis dia. Tapi kalau yang tadi enggak logis. Di sini sudah mulai ada unsur-unsur lain yang perlu dicurigai. Ini perlu kita dalami baik-baik, perlu kita waspadai diri kita, karena persoalan syirik kalau kita tidak bertaubat itu tidak akan terampuni. Jadi dosa yang tidak akan terampuni itu kalau kita tidak bertaubat itu syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah bisa mengampuni dosa-dosa selain itu jika dia menghendaki. Maka syirik kalau tidak dinyatakan taubatnya, maka sampai di akhirat kelak dosa itu akan tetap ada. Tapi kalau dia bertaubat maka bisa. Jadi jangan juga disalahpahami ayat itu, karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apa makna tidak mengampuni? Kalau dia tidak minta ampun. Kalau dia tidak menyatakan taubatnya. Tapi kalau dia menyatakan taubatnya, maka Allah akan mengampuni. Jika tidak, di akhirat kelak akan tetap ada. Adapun dosa-dosa lain itu bisa dosa, berapa banyak dosa mata kita. Apalagi zaman hidup kita sekarang ini zaman fitnah, semua yang kita tengok itu tidak mustahil bisa mendatangkan dosa. Dosa telinga, dosa lidah. Tetapi ada hal-hal yang bisa terhapus oleh hal-hal yang secara itu diatur oleh agama agar kita menjadi bersih. Seperti berwudu umpamanya. Itu wudu itu luar biasa manfaatnya. Kerjakanlah wudu itu dengan sunnah-sunnahnya. Setiap tetesan air wudu kita itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kita basuh muka kita, itu menggugurkan dosa-dosa yang ada disebabkan oleh muka dan wajah kita. Kenapa harus berkumur-kumur? Berapa banyak dosa lidah kita? Ucapan yang kita ucapkan kadang menyakiti hati orang lain, disengaja atau tidak disengaja. Berapa banyak lidah ini menyebabkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Tapi dengan berkumur-kumur itu bisa menggugurkan dosa. Sayangnya Allah itu dibuktikan diantaranya dengan cara seperti itu. Ada ibadah-ibadah, amal-amalan yang kalau kita kerjakan bisa menggugurkan dosa-dosa. Barang siapa yang haji saja, mabrur hajinya, raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Dia akan pulang ke tanah airnya seperti dia dilahirkan waktu bayi dulu. Berarti berguguran dosanya. Tapi untuk syirik tidak. Untuk syirik harus dia nyatakan, ya Allah ampuni saya.
Saya bertaubat dari kesyirikan saya, ya Allah. Kalau dia tidak nyatakan, maka dia tidak akan mendapatkan keampunan itu. Itulah yang dimaksud dengan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Nanti akan terlalu banyak contohnya yang akan bisa kita ambil dalam berbagai kehidupan kita, yang persoalan itu disebabkan oleh keraguan. Yang tadi itu sebahagian kecil saja dari contoh. Persoalan rezeki umpamanya benar-benar harus kita serahkan kepada Allah. Bekerja itu bukanlah untuk bukan semata-mata untuk mencari rezeki, tapi bekerja itu untuk menunjukkan bahwa kita beribadah kepada Allah. Rezeki tetap urusannya sama Allah. Ada orang yang kerjanya sama, bentuk kerjanya sama, tapi apakah sama rezekinya? Enggak. Rezeki kita tidak ditentukan oleh berapa jam kita bekerja. Kalaulah rezeki ditentukan oleh berapa jam kita bekerja, yang akan paling banyak rezekinya adalah orang yang paling lama kerjanya. Ada orang yang kerjanya 20 jam, 4 jam dia tidak bekerja, 20 jam bekerja, tapi rezeki tidak ditentukan oleh jumlah jam kerja kita. Rezeki semata-mata ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita hidup, berarti rezeki kita ada. Ada kaidah disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Apa kata beliau? Madamal ajalu baqiya kana rizqu atiyah. Selagi ajal itu ada, maka rezeki pasti datang. Selagi ajal ada, berarti rezeki ada. Orang-orang yang meninggal, orang-orang yang stok rezekinya sudah habis. Karena sudah habis, maka dia meninggal. Ada kadang orang menjelang kematiannya, dia makan banyak kali. Keluarganya sudah punya harapan, oh alhamdulillah udah banyak makannya, mungkin dia akan sehat. Ternyata banyak makan tuh menghabiskan rezekinya. Jadi kalau makan sama kawan nanti banyak makannya. Coba tanya dia. Ini meninggalkan siapa tahu. Ada kawan saya bercerita, katanya bapaknya sebelum dia meninggal itu makan bakso 2 piring. Sebelumnya tidak pernah dia 2 piring makan bakso, pasti 1. Dikali itu 2. Tidak lama setelah itu dia meninggal. Berarti dia menghabiskan jatah baksonya. Karena kalau masih 1 piring dia belum meninggal tuh, karena masih ada jatahnya, masih ada jatahnya 1. Oleh karena itu dalam persoalan rezeki jangan pernah ragu. Rezeki kita tidak akan diambil oleh orang lain. Rezeki orang lain tidak akan sampai ke kita. Jangan merebut sesuatu yang bukan hak kita. Tugas kita beribadah, urus akhirat kita, maka Allah akan mengurus dunia kita. Karena Allah itu munabbir, Dia yang khalik, Dia yang menciptakan kita, dan Allah menciptakan kita dengan sepenuh hikmah, dengan sehikmah-hikmahnya. Yang paling bijaksana itu adalah Allah. Maka Dia ciptakan kita, sekaligus Dia menciptakan rezeki untuk kita. Maka ada anggapan ahli-ahli dari barat itu, ini penduduk dunia ini harus dikurangi. Kenapa? Nanti kita akan kehabisan sumber daya alam, tak cukup lagi untuk memberikan kebutuhan makhluknya. Enggak, itu bohong. Itu yang ngomong enggak punya Allah dia. Karena semakin banyak orang, semakin banyak pula Allah akan sediakan rezekinya. Semakin banyak sesuatu itu dibutuhkan, semakin Allah akan butuhkan pula. Sekarang saya berikan contoh. Untuk hewan, ada di antara hewan yang dibutuhkan, ada di antara hewan yang memang kita tidak butuh-butuh kali. Yang dibutuhkan tidak pernah habis. Pernah tidak kita mendengar bahwa
kambing tidak ada lagi, kambing habis, tidak ada. Selamanya ada terus, kerbau, sapi ada terus. Kenapa? Kita butuh. Padahal kita sembelih setiap hari raya korban, berapa ribu ekor yang disembelih sapi, kambing, kerbau setiap hari raya Idul Adha. Tapi tidak pernah habis stoknya. Tapi harimau Sumatera, ada orang bilang harimau Sumatera tinggal 10 ekor. Padahal tidak pernah kita sembelih. Butuh pun tidak kita. Allah tahu dia kalau kita tidak butuh, tidak perlu banyak-banyak. Tapi kalau yang kita perlukan, yang kita butuhkan, Allah akan sediakan. Maka kambing tidak pernah habis stoknya. Tukang jual kambing pun kadang-kadang masih banyak kambingnya, hari raya Idul Adha sudah lewat, kambingnya masih ada. Itu menandakan bahwa stok kambing tak pernah berkurang. Tapi hewan-hewan yang tak kita perlukan bisa saja habis dan punah. Jangan ragu, karena Allah yang mengatur itu semua. Masuk waktu Isya, kita sampai Isya ya, sampai habis masuk waktu Isya ya. Saya kira itu berarti kita tidak ada waktu untuk bertanya jawab karena waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, sebenarnya kalau kita bicara tentang keraguan, itu ada hal lain yang bisa kita angkat sebagai contoh selain dari yang dalam kehidupan kita tadi. Termasuk diantaranya adalah meragukan sesuatu yang datang dari Rasul. Ada hadis umpamanya, jelas hadis itu sebagai hadis yang sahih umpamanya. Kalau hadisnya sahih berarti benar datang dari Nabi. Kadang ada kecenderungan untuk meragukan. Ini bagian dari kajian kita sebenarnya, bagian dari pemahaman ayat. Ketika ada sesuatu yang datang dari Nabi, jelas sahih hadisnya, ragu kita, berarti kita belum shadiqun. Karena ujung ayat tadi, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar dalam imannya. Selagi dia tidak meragukan sama sekali. Tapi kalau sudah mulai meragukan, berarti dia bukan humus shadiqun, bukan orang-orang yang shadiq. Maka terhadap sunnah-sunnah Nabi kita harus menghormatinya, kita harus menghargainya. Apa yang datang dari Rasulullah SAW, jangan pernah kita meragukannya. Sebab keraguan itu akan membuat iman kita menjadi rusak. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas bisa menambah ilmu kita, bisa menambah wawasan kita, bisa menambah iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah dalam agamanya, dan untuk membuat kita tidak sedikit pun ragu dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.